Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmalia Kurniasih. Saya mahasiswi tingkat 1 Stikes Wijaya Husada Bogor, jurusan D3 Keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Definisi dari sistem perkemihan atau sistem urinari adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Definisi lain dari sistem perkemihan atau sistem urinari ini adalah suatu sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan urin pada manusia. Bagian-bagian dari sistem perkemihan, yang pertama itu ada ginjal atau renal, yang kedua ada ureter, dan yang ketiga ada vesika urinaria atau yang biasa disebut dengan kandung kemih. Yang keempat itu ada uretra. Susunan dari sistem perkemihan ini, yang pertama itu terdiri dari dua ginjal yang menghasilkan urin. Yang kedua itu dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga, satu vesika urinaria, tempat di mana urin dikumpulkan. Yang keempat, satu uretra di mana urin dikeluarkan dari vesika urinaria atau kandung kemih. Yang pertama, kita akan membahas tentang ginjal terlebih dahulu. Ginjal merupakan suatu organ yang berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, dan terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Fungsi dari ginjal ini yang pertama untuk filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Yang kedua, memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Yang ketiga, mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif dan degradasi berbagai jenis hormon. Yang keempat, sintesa hormon eritropoietin dan sekresi renin dan aldosteron. Struktur anatomi ginjal. Ginjal merupakan dasar untuk memahami pembentukan urin. Pembentukan urin dimulai dalam korteks dan berlanjut selama bahan pembentukan urin tersebut mengalir melalui tubulus dan ductus collectivus. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam dari ginjal disebut medula. Bagian paling dalam dari ginjal disebut pelvis. Ginjal ini terbungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut dengan kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian merabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang hasil akhir yang kemudian diekskresikan dan disebut dengan urin. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula renalis. Kapsula renalis ini berupa jaringan fibrus yang berwarna ungu tua. Aliran darah ginjal. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Akibatnya, vena renalis kiri kira-kira 2 kali lebih panjang dari vena renalis kanan. Dinding ureter terdiri dari dua. Yang pertama itu lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat atau fibrosa. Yang kedua itu lapisan tengah yang terdiri dari otot polos.
Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Selanjutnya kita ke vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria atau kandung kemih ini adalah sebuah kandung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya. Karena kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis. Kandung kemih ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Kandung kemih ini terdiri dari fundus dan bladder neck, terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis. Dinding kandung kemih ini terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Kandung kemih ini memiliki 3 muara yang disebut trigon. Kandung kemih ini terdapat 2 sphincter. Yang pertama itu ada sphincter interna dan sphincter externa. Selanjutnya kita ke uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra ini berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Sedangkan pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani atau air seni. Uretra ini dilapisi oleh membran mukosa. Pada laki-laki memiliki panjang uretra 15-20 cm, sedangkan uretra pada wanita memiliki panjang 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang daripada wanita, yang artinya wanita lebih beresiko terkena infeksi kandung kemih atau sistisis dan infeksi saluran kemih. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem perkemihan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri pun masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.